Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tentang ekosistem. Siapa yang tahu apa itu ekosistem? Iya, betul sekali. Jadi, ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang memiliki hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Di dalam ekosistem terdapat komponen hidup atau yang biasa disebut dengan biotik. Dan ada juga komponen tidak hidup atau biasa disebut dengan abiotik. Siapa yang tahu komponen hidup itu terdiri dari apa saja? Komponen biotik itu terdiri dari produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai. Sedangkan komponen abiotik sendiri terdiri dari cahaya matahari, tanah, air, udara, dan juga suhu. Ada dua jenis ekosistem, yaitu ekosistem alamiah dan juga ekosistem buatan. Ekosistem alamiah itu seperti hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, laut, pantai, danau, dan juga rawa. Sedangkan ekosistem buatan yaitu seperti sawah, kolam, waduk, dan juga bendungan. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan lebih lanjut tentang ekosistem alamiah dan tentang ekosistem buatan. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang ekosistem alamiah, yaitu hutan hujan tropis. Dapat kita lihat, ini merupakan gambar dari hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis adalah hutan yang selalu basah atau lembab yang dapat ditemui di wilayah sekitar Khatulistiwa, yaitu kurang lebih pada lintang 0 derajat sampai 10 derajat ke utara dan ke selatan garis Khatulistiwa. Persebaran hutan hujan tropis di Indonesia berada di pulau-pulau besar seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Tumbuhan yang hidup di ekosistem hutan hujan tropis adalah pohon jati, pohon pinus, tanaman anggrek, pohon mahoni, dan sebagainya. Sedangkan hewan yang hidup di ekosistem hutan hujan tropis yaitu seperti monyet, gajah, kupu-kupu, macan, babi rusa, tapir, burung kasuari, burung nuri hitam, dan sebagainya. Yang kedua yaitu sabana. Dapat kita lihat gambar di samping. Sabana adalah padang rumput yang dipenuhi oleh semak dan diselingi oleh beberapa jenis pohon yang tumbuh menyebar, seperti pohon palem dan pohon akasi. Sistem biotik ini biasanya terbentuk di antara daerah tropis dan subtropis. Hewan-hewan pemakan rumput yang hidup di sabana adalah seperti jerapah, gajah, badak, kijang, dan juga zebra. Yang ketiga yaitu padang rumput. Dapat kita lihat gambar padang rumput. Padang rumput merupakan habitat terbuka, ladang atau lapangan yang ditumbuhi oleh rumput dan tanaman tak berkayu lainnya. Yang ketiga ada gurun. Dapat kita lihat gambarnya. Gurun atau padang pasir adalah suatu daerah yang
menerima curah hujan sangat sedikit, kurang dari 250 mm per tahun. Hewan yang bisa hidup pada ekosistem ini antara lain yaitu unta, semut, ular, kadal, dan juga kalajengking. Sedangkan tumbuhan yang bisa hidup pada ekosistem gurun ini yaitu kaktus. Yang keempat, ada pantai. Pantai dapat kita lihat, pantai. Pantai adalah kawasan perbatasan antara daratan dengan lautan. Daerah pantai menjadi batas antara daratan dan pesisir laut. Yang keenam yaitu laut. Laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah banyak dan luas yang menggenangi dan membagi daratan menjadi benua dan pulau. Fauna yang ada di lautan yaitu berbagai jenis ikan, kuda laut, babi laut, penyu, plankton, dan juga alga. Sedangkan flora yang ada di lautan yaitu seperti rumput laut dan juga terumbu karang. Yang ketujuh yaitu danau. Danau adalah tubuh perairan yang dikelilingi daratan dan terletak di daerah cekungan. Danau memiliki kedalaman yang dangkal. Airnya berasal dari berbagai sumber seperti mata air, air tanah, air sungai, dan air hujan. Air di danau ada yang berupa air tawar dan juga berupa air asin. Dan yang terakhir yaitu rawa. Rawa adalah dataran bertanah basah yang selalu digenangi air secara alami. Genangan itu disebabkan oleh sistem drainase atau pelepasan air yang sangat buruk dan letaknya lebih rendah dari daerah di sekelilingnya. Di Indonesia, rawa-rawa biasanya terdapat di hutan. Selanjutnya yaitu ekosistem buatan. Ekosistem buatan yang pertama yaitu ada sawah. Sawah adalah tanah yang digarap dan dialiri untuk tempat menanam padi. Petani memanfaatkan lahan sawah sebagai untuk bercocok tanam padi, karena bahan pokok pangan masyarakat Indonesia adalah beras. Yang kedua yaitu bendungan atau biasa juga disebut dengan dam. Adalah konstruksi yang dibangun untuk menahan lajur air menjadi waduk, danau, atau tempat rekreasi. Seringkali bendungan juga digunakan untuk mengalirkan air ke sebuah pembangkit listrik tenaga air. Yang ketiga yaitu kolam. Kolam adalah perairan di daratan yang lebih kecil ukurannya daripada danau. Kolam terbentuk secara alami atau dapat dibuat oleh manusia. Manfaat kolam itu sendiri yaitu yang pertama, menghasilkan berbagai sumber daya alam bernilai ekonomi. Yang kedua, meningkatkan perekonomian masyarakat. Dan yang ketiga, sebagai sarana pariwisata atau rekreasi, yaitu waduk. Waduk adalah tempat pada permukaan tanah yang digunakan untuk menampung air saat terjadi kelebihan air atau musim penghujan, sehingga air itu dapat dimanfaatkan pada musim kering. Sumber dari waduk sendiri yaitu berasal dari aliran permukaan tanah dengan air hujan langsung. Di dalam ekosistem terdapat unsur-unsur yang ada di dalamnya, yaitu seperti individu, populasi, komunitas, dan juga habitat. Jadi, individu, populasi, komunitas, dan habitat itu apa sih? Nah, jadi individu merupakan makhluk hidup tunggal. Contohnya seperti seekor semut. Sedangkan populasi merupakan sejumlah makhluk hidup sejenis
yang menetap di suatu daerah pada waktu tertentu. Contohnya, kumpulan semut. Sedangkan komunitas merupakan sekelompok populasi yang berada pada tempat yang sama. Contohnya, sekumpulan semut dan sekumpulan cacing tanah. Dan habitat adalah tempat suatu makhluk hidup tinggal atau berkembang biak. Materi yang akan kita bahas selanjutnya yaitu hubungan antar komponen ekosistem atau simbiosis. Simbiosis dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu simbiosis mutualisme, yaitu hubungan antar dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Yang kedua, simbiosis komensalisme, yaitu hubungan antar dua makhluk hidup di mana salah satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup lainnya tidak dirugikan. Dan yang ketiga, yaitu simbiosis parasitisme, yaitu di mana hubungan antar makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan dan makhluk hidup lainnya mendapatkan kerugian. Di dalam ekosistem juga terdapat jenis makanan hewan. Yang pertama, karnivora, yaitu hewan pemakan daging. Contohnya seperti singa, macan, serigala, harimau, dan hewan buas lainnya. Yang kedua, herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan. Contohnya seperti sapi, kambing, kerbau, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada hewan omnivora, yaitu hewan pemakan daging dan tumbuhan atau hewan pemakan segala. Contohnya seperti tikus, ayam, dan juga beruang. Di dalam ekosistem tak luput dari keseimbangan ekosistem itu sendiri, yaitu meliputi rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan dapat kita lihat contoh seperti di samping. Rantai makanan merupakan siklus dimakan yang terjadi dalam sebuah ekosistem atau lingkungan hidup. Dan jaring-jaring makanan dapat kita lihat contoh di samping merupakan jaring-jaring makanan adalah siklus rantai makanan yang terjadi yang saling tumpang tindih dan berhubungan dalam suatu ekosistem. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kurang dan lebihnya, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.